Proklamasi. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah kemerdekaan de facto. Secara de jure, sebuah negara baru dinyatakan berdaulat jika ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini sulit diperoleh Indonesia, sebab kemerdekaan Indonesia bukan pemberian dari penjajahnya seperti negara-negara lain di Asia dan Afrika. Setelah Jepang takluk pada Sekutu tahun 1945, Belanda justru ingin kembali menjajah Indonesia. Negara-negara lain yang tergabung di PBB nggak ada yang mau memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia dan bersikap menunggu hasil perundingan Indonesia-Belanda yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada Konferensi Meja Bundar ini. Akhirnya, kesepakatan terjadi tahun 1949. Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan syarat antara lain Indonesia menanggung utang warisan Belanda. Inilah yang dimaksud Menteri Sri Mulyani sebagai warisan utang penjajahan yang menurut Bu Menteri memporak-porandakan ekonomi Indonesia sampai sekarang. Betulkah separah itu? Ini fakta atau alasan pembenaran utang? Berapa sebenarnya utang warisan penjajahan itu? Kita akan bahas setelah ini. Penjajahan zaman dulu sebelum tahun 1945, slogannya adalah Gospel, Gold, and Glory. Gospel, pura-pura menyebarkan kitab suci. Gold, padahal menjarah emas, sumber daya alam. Glory, kejayaan dengan tentara. Setelah menjarah sumber daya alam di negara-negara jajahan, dijual di Eropa, duitnya taruh di mana? Di bank. Buat penjajah negara lain butuh modal besar. Duitnya dari mana? Utang bank. Dan yang namanya bank sentral di negara-negara maju, negara-negara penjajah, dari dulu memang swasta. Kita taunya penjajah Belanda, penjajah Jepang itu sangat mengerikan. Padahal begitu balik ke negaranya, mereka terjerat utang pada para bankir swasta. Para bankir elit ini adalah pucuk rantai makanan, predator yang paling top. Di mata para elit bankir, perang adalah uang, krisis adalah uang. Kalau zaman sekarang, pandemi adalah uang. Order out of chaos, menciptakan krisis untuk menggolkan agenda. Negara-negara penjajah dari dulu hampir bangkrut utang pada para bankir swasta. Dengan jeratan utang itu, para bankir bisa mengontrol negara-negara penjajah. Para elit globalis atau internasionalis ini nggak punya nasionalisme. Mereka bukan Amerika, bukan Inggris, bukan Cina, bukan Rusia. Tujuan mereka adalah menguasai dunia dengan menghancurkan semua negara dan semua agama di dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, para elit bankir ini merubah strategi. Menguasai dunia nggak perlu lagi lewat perang, tapi lewat ekonomi. Maka slogan Gospel, Gold, and Glory-nya dirubah. Gospelnya bukan lagi kitab suci, tapi hak asasi manusia, demokrasi, pasar bebas, globalisasi, independensi bank sentral. Itulah kitab suci baru. Goldnya bukan lagi emas atau sumber daya alam, tapi moneter, jantung perekonomian sebuah negara. Kalau jantungnya sudah dikuasai, maka negara tersebut pasti tunduk, siapapun pemerintahnya. Glory-nya nggak perlu pakai tentara, tapi lewat organisasi super seperti PBB, IMF, World Bank, beserta onderbou-onderbounya, WHO, UNICEF, UNESCO, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sejak tahun 1945, begitu banyak negara-negara dimerdekakan oleh penjajahnya. Apakah para penjajah itu yang biasanya menjarah, membunuh, memperkosa bangsa-bangsa jajahan, tiba-tiba insaf dan jadi malaikat untuk mensejahterakan rakyat dunia? Mereka adalah SDSB, setan dalam sebutan baru. Pelajaran di sekolah mengatakan bahwa mereka adalah organisasi internasional yang paling luhur, the Holy of Holies, yang suci dari yang suci, juru selamat umat manusia dari berbagai krisis. Padahal sebenarnya juru selamat palsu, Al-Masih Ad-Dajjal, the Antichrist.
Presiden kita, Soekarno, paham betul perubahan strategi penjajahan ini. Bung Karno menyebutnya dengan istilah neokolonialisme dan imperialisme, nekolim. I hate imperialism. I detest colonialism. Penjajahan gaya baru. Penjajahnya bukan negara, tapi swasta, globalis. Ini adalah bahaya laten yang lebih mengerikan. Kalau penjajahan gaya lama, musuhnya kelihatan, pakai tentara, pakai seragam. Penjajahan gaya baru ini, musuhnya nggak kelihatan. Mereka menyusup ke dalam pemerintahan lewat para agen lokal. Mereka mengajarkan teori-teori ekonomi, teori-teori kesehatan, dan lain-lain di sekolah untuk mendukung agenda mereka. Maka dibikinlah teori-teori ekonomi modern bahwa solusi pembangunan adalah ngutang. Teori-teori kesehatan modern, kalau ada orang sakit, kasih obat kimia. Ada penyakit menular, kasih vaksin. Cuma itu yang diajarkan di sekolah-sekolah kedokteran barat. Para dokter tidak dididik untuk mempertanyakan sistem. Sehingga para dokter jadi marketing industri farmasi. Semua orang bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.